Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya? Pada hari ini sehat semuanya? Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Ada semua? Oke. Sebelum kita belajar pada hari ini, tolong dirapikan tempat duduk ya. Tempat duduknya, jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Terus sebelum kita mulai pada hari ini, belajar pada hari ini, marilah kita berdoa ya, supaya kita belajar pada hari ini bisa lebih maksimal dan bisa diterima materi pada hari ini. Oke, oleh karena itu saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Materi pada hari ini kita akan masuk materi tentang neraca lajur. Materi sebelumnya minggu lalu apa yang siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Zona penyesuaian. Zona penyesuaian itu zona untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu penyesuaian ya pada akhir periode. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini, yaitu ini. Yang pertama, di dalam materi neraca lajur, kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur untuk perusahaan jasa. Kedua, menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Jadi, dari kompetensi dasar ini maka akan diperlukan indikator pencapaian kompetensi, di mana yang harus kita capai yaitu siswa harus dapat menganalisis bentuk, isi neraca lajur serta akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur untuk perusahaan jasa. Kedua, menentukan prosedur penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa. Ketiga, menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Oke. Tujuan pembelajarannya ini, setelah adik-adik belajar, adik-adik harus bisa menguasai, menganalisis bentuk dan isi neraca lajur serta akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur. Kedua, menentukan prosedur penyusunan neraca lajur. Dan ketiga, menyusun neraca lajur atau dalam worksheet. Oke? Adapun penilaian yang Pak Guru akan berikan selama materi ini, di mana siswa harus aktif dalam diskusi ya. Di mana aktif dalam diskusi, saya akan berikan nilai yang baik. Jika kurang aktif berarti nilainya juga kurang baik. Nanti terakhir materi akan ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Gambar toko. Di dalam toko ada apa? Ada kegiatan pembelian ya? Ya. Di mana di dalam toko ini terdapat pembelian barang, ada penjualan barang, dan ada kegiatan pelaporan. Ya. Jadi dalam gambar ini adalah tentang kegiatan suatu toko dari menjual, membeli barang, menstok barang, membayar gaji karyawan, sampai membuat sebuah laporan keuangan. Kalau
Gambar apa ini? Silakan berdiri. Kalau bisa jawab, silakan. Membuat jurnal. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, ini adalah informasi siswa atau ada seorang dia memikirkan bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Jadi cara untuk menyusun laporan keuangan agar memudahkan kita menyusun laporan keuangan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat neraca. Iya, neraca lajur. Jadi ini adalah peta konsep yang kalian harus kuasai. Dimana sebelum tadi gambar tadi kita membuat sebuah laporan keuangan, ya kan? Sebuah laporan keuangan, dimana kita harus membuat sebuah neraca lajur. Oke, sekarang tolong perhatikan video ini. Tolong perhatikan video ini dan diamati baik-baik. Kalau ada pertanyaan tentang atau masalah tentang video ini, silakan bertanya ya setelah video ini ditayangkan. Oke, kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang neraca lajur. Yuk perhatikan teman-teman, agar kalian bisa memahami neraca lajur. Apa sih Kak pengertian neraca lajur itu? Neraca lajur adalah suatu kerja yang atau nilai yang dirancang sebuah data nanti pada saat perusahaan akan melakukan keuangan. Sudah tadi kita perhatikan. Dari tampilan tadi ada yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya. Iya, manfaat kita membuat neraca lajur. Ada yang bisa menjawab dari video ini? Bisa dijawab? Oke, silakan. Manfaat dari membuat neraca lajur dan sengaja kita bisa mendapatkan laporan keuangan. Iya. Ada lagi yang lain? Manfaat neraca lajur? Silakan. Ya. Mengapa kita harus membuat neraca lajur? Ya. Mengapa kita harus membuat neraca lajur? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Iya. Agar memudahkan seorang akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Saya ingin membagi kelompok menjadi 3. Adik-adik semua dalam kelompok itu agar mencari sebuah masalah dan memecahkan masalahnya dengan teman-teman kalian, dan setelah itu kita presentasi. Cari sebuah masalah ya.
Oke, sudah? Ya. Oke, sekarang saya persilakan masing-masing kelompok salah satu orang untuk mempresentasi di depan kelas hasil dari diskusi kalian. Siapa yang duluan? Ya, kelompok 3, oke. Silakan. Depan. Sini. Ya, depan. Buka masker boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok 3, yaitu berdasarkan angka dari nilai saldo setelah disesuaikan kolom imbalan dan denam, dipilih akun pendapatan dan beban. Oke, terima kasih. Jadi saya simpulkan bahwa neraca lajur merupakan kumpulan kolom-kolom yang memberikan informasi pada saat kita menyusun sebuah laporan keuangan. Jadi manfaat bagi kita belajar neraca lajur sangat berguna, di mana kita setelah kita membuat sebuah neraca lajur, kita bisa menghitung, bisa memperkirakan, bisa kita menganalisis bahwa laporan keuangan pada suatu perusahaan mendapatkan apa, laba atau rugi. Itulah kesimpulan. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri materi pada hari ini, kita berdoa lagi ya. Kan tadi kita berdoa. Oleh karena itu, saya persilakan satu orang ketua kelas untuk berdoa. Silakan berdoa. Ya. Alhamdulillah. Oke. Insya Allah tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan ya. Ketika pulang di rumah, adik-adik segera mandi ya, supaya ini perjalanan mungkin ada virus. Segera mandi, ganti baju, dan cepat beristirahat ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.